Dan seperti apa gambaran strategi dari Bank Bengkulu mungkin untuk tetap bisa memacu pertumbuhan DPK juga hingga akhir 2025 ini? Untuk memacu DPK, memang kami ada beberapa strategi. Pertama, memang selaku bank daerah kami akan mengawal agar seluruh keuangan daerah itu jangan sampai ada yang keluar lagi dari Bank Bengkulu. Kemudian juga ada perbaikan-perbaikan atau pengembangan-pengembangan fitur yang membuat kami optimis akan mengambil dana-dana masyarakat seperti selama ini pengembangan fitur untuk giro kita cash management system kita belum mumpuni dan alhamdulillah sekarang kita sudah dapat izin sehingga selama ini giro yang kita kelola itu hanya giro-giro pemerintah. Kita harapkan ke depan itu giro-giro non Pemda juga bisa kita kelola seperti giro perusahaan, kemudian giro universitas dan lainnya. Kemudian untuk tabungan, kami juga market share di Bengkulu ini masih sangat terbuka sekali. Bank Bengkulu baru menguasai kurang lebih 17% market tabungan. Nah, kami lihat untuk pertumbuhan tabungan ini sangat relate sekali dengan digitalisasi perbankan. Kalau lihat dari histori di bawah tahun 2020-an itu Bank Bengkulu pertumbuhan tabungannya sangat lambat sekali. Setelah kita ada mobile banking, kemudian penambahan fitur-fitur, penyempurnaan aplikasi dan sebagainya, pertumbuhan tabungan Bank Bengkulu di year on year aja per Maret 2025 ini hampir mencapai 400 miliar. Ini hal yang luar biasa. Tentunya akan terus kami kembangkan untuk digitalisasi ini karena itulah yang bakal yang relate sekali dengan dana-dana retail. Kemudian juga memang yang menjadi tantangan kami adalah banyak dana-dana program dari pemerintah pusat itu yang masih hulunya ada di Bank Bengkulu tapi hilirnya berada di bank-bank himbara. Nah, ini ada sedikit kekhawatiran sekaligus permohonan dari kami kepada pemerintah mengenai program Koperasi Desa Merah Putih yang mana sesuai dengan Inpres kalau saya tidak salah itu diamanahkan kepada bank-bank daerah. Nah, ini akan menjadi dua sisi pukulan bagi bank-bank daerah. Pertama, dana desa tersebut otomatis juga bakal kembali ke bank himbara. Kemudian juga penyaluran kredit koperasi desa itu sepertinya juga diarahkan ke bank himbara. Beberapa hari yang lalu kami sudah sampaikan juga kepada Kementerian Koperasi, tetapi dari Bapak Menteri menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi sepertinya hanya mengurusi mengenai legalitas pembentukan dan produktivitas koperasi. Mengenai hal tersebut, kami diminta untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, lalu seperti apa tanggapan Anda terutama untuk dana peremajaan sawit rakyat? Nah, ini juga dana replanting itu juga kami harapkan BPD PKS ya, Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit itu melonggarkan kebijakannya kepada bank daerah karena kami Bank Bengkulu salah satu bank yang di Sumatera ini yang belum menjadi mitra BPD PKS Peremajaan Kelapa Sawit. Kami sudah pernah sampaikan kepada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit ini bahwa tetapi kami ditolak dalam tanda kutip bahwa kita belum memenuhi kriterianya. Pertama mengenai modalnya KBMI dan terutama itu. Tapi menurut saya harusnya ini ada pelonggaran karena ketentuan tersebut hanya diatur oleh peraturan Dirut
BPDPKS, bukan peraturan menteri atau peraturan yang lebih di atasnya. Karena ini amanah dari para pemegang saham, bupati, gubernur yang ada di Provinsi Bengkulu agar dana-dana replanting permajaan kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu ini untuk memudahkan memonitor dan lain-lain harusnya itu melalui bank daerah, Bank Bengkulu. Seperti itu, Mbak. Baik, kita tahu tidak hanya komoditas kelapa sawit, komoditas kopi ini kan juga cukup besar di Bengkulu begitu. Apakah selama ini juga belum tersentuh? Komoditas kopi sebenarnya kita sudah jangkau melalui kredit usaha rakyat KUR, kemudian juga kredit non mikro. Cuman memang porsinya belum sebesar kredit konsumtif, sebagaimana Mbak ketahui bahwa memang core bisnisnya bank-bank daerah bukan hanya Bank Bengkulu, pada dasarnya memang captive marketnya adalah pegawai pemerintah daerah, kurang lebih seperti itu. Baik, itu kan dari segi kredit yang tadi Bapak sampaikan memang mungkin sudah ada portofolionya di Bank Bengkulu begitu. Tapi untuk pengumpulan DPK-nya atau tabungan misalnya, apakah ini juga sudah ada dari nasabah-nasabah komoditas kopi? Nasabah-nasabah ini biasanya dia linier. Ketika dia menjadi nasabah kredit, dia juga menjadi nasabah penabung. Dan perlu diketahui bahwa khusus untuk Provinsi Bengkulu, kita termasuk provinsi yang posisinya adalah short. Jadi lebih banyak kreditnya daripada dananya, seperti itu. Dan ini memang tantangan bagi bank daerah. Kalau bank-bank nasional dananya tinggal dikirim antar kantor dari kantor pusat. Sedangkan kalau bank daerah berarti harus mencari kekurangan dana tersebut. Selain dari pasar di Provinsi Bengkulu, ya harus mencari dana-dana corporate di Jakarta. Untuk itu memang kami memohon sebenarnya kepada lembaga-lembaga pemerintah seperti tadi Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit agar membuka ruang bagi kami bank-bank daerah ini untuk bekerja sama. Karena kalau dipersyaratkan KBMI dan sebagainya, sebenarnya kita juga ada kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang lebih besar, dan kita dikasih space atau dikasih portofolio untuk penempatan dana.